Dan masalahnya itu dia Povius. Jadi maknanya memang dari Rasi yang akan menggunakan glue. Povius counter dari 1-1 yang akan kita lihat tentunya di sisi Alter Ego. Memenangkan laning, mengclear dengan cukup cepat dan membuat rotasi yang akan dibawakan oleh Silly Boy dan juga Udil. Dan 68% EVOS Fans memegang audience prediction, sementara Alter Champs dengan 32%. Harapan yang dimiliki oleh Alter Ego apakah akan terjawab di game yang pertama? EVOS, mereka dapetin banyak banget sebenarnya hero signature yang cukup penting untuk dari segi teamfight 1-1 dan juga Fanny. Alright, kali ini kita melihat di mana adanya pergantian roster dari sang EVOS Legends. Tapi mampukah Alter Ego yang udah berada di ujung tanduk di klasemen terbawah berhasil memecahkan kutukan mereka? Tentunya pasti dengan support dari Alter Champs akan membuat mereka bakal lebih bersemangat. So, Imperial Arena, mana tepuk tangannya? Go to the land of down. Kita melihat tentunya dari Alter Ego yang mereka harus untuk memberikan pressure di area early, karena kalau dibawa ke late game ini Fos punya Cecilion. Mereka punya 1-1 bahkan. Dan sementara Silly Boy dengan keagresifan dari seorang Hayabusa. Kali ini dia sadar gak bisa masuk lebih dalam lagi, memilih untuk mundur. A title rest menuju ke arah seorang Silly Boy, the Medical Boy. Shadow kill telah dikeluarkan, berbagi dapatkan 1 point kill diamankan oleh seorang Silly Boy, still survive. Mundur ke arah belakang, Pendragon where are you going? Gak bisa diselamatkan kembali. Pendragon tertinggal untuk kedua kalinya. EVOS Legends kehilangan 5 point kill atas Alter Ego yang sudah mendominasi dengan 1.700 gold. Ya, 1.700 yang dipegang oleh Alter Ego Esports, bahkan EVOS Legends 2 kali mereka mencoba untuk menumbangkan Silly Boy, 2 kali gagal dan bahkan 2 kali pun Pendragon di pick off di area rivernya. Di tempat yang sama, gak terlalu berbeda jauh dari waktu durasinya. Dan bahkan kalau kita ngebahas sedikit dari segi emblem, memang akan terlihat perbedaan dari kedua XP laner, di mana dari Pendragon ngebawa ke arah Conclusive Blast untuk dari segi damage, tapi langsung ada saat di sana. Cuthbert mendapatkan 1 point kill atas seorang Rasi. Serpai masuk terlalu dalam, ternyata dipaksakan. 1 point kill didapatkan, pasukan Alter Ego harus mundur. Tapi Pai kali ini berhasil ditumbangkan, King berhasil survive. Pai masih mundur ke arah belakang, tapi di sisi sebaliknya Bras tidak bisa mendapatkan apapun. Harusnya Pai tumbang, tapi dengan ada 1 dash terakhir, dia mundur ke arah belakang, dia berhasil selamatkan Silly Boy, hampir dapetin 1 point kill. itu timing yang pas ketika Silly Boy-nya masuk. Tas kali ini gagal berhasil mendapatkan 1 buah purple-nya. Tapi informasi didapatkan adalah kalau Tas tidak memiliki retribution untuk dirinya sendiri dan dia tidak menggunakan jungle, dia menggunakan high and dry, tinggi dan kering. Itu chance yang dimanfaatkan untuk Alter Ego ketika mereka udah menang dari segi teamfight di area topnya. Mereka masuk ke area jungle dari EVO sendiri, mencoba untuk ngambil purple yang cukup penting 2 tas. Dan itu Nino tahu banget dia gak bakal mudah untuk dapetin purple, so dia maksain untuk memakai retribution dari seorang Tas di sini. Oke, mundur ke depan, teamfight kembali terjadi. Rasi menjadi pilihan utama, tapi lihat Bras mencoba untuk menahan crossbow tank. Kebuka, mundur ke arah belakang dan tidak bisa didapat. Lihat gimana begitu sabarnya dari pemain-pemain Alter Ego Esports. Kita tahu sebenarnya Nino kalau coba untuk pengen dapetin 1 point kill ke arah Pendragon dia bisa, tapi ternyata dengan kesabaran membuahkan hasil. Rotasi yang dibawakan oleh Silly Boy membuat tentunya Pendragon masih bisa ditumbangkan dan bahkan turtle objektif by Samsung kali ini berhasil diamankan oleh Alter Ego dan Tas. Oh, hampir tersangkut one last hit. Tas still survive in the top lane. Quad Shadow yang menyangkut ternyata belum bisa menumbangkan Tas. Sorry to say Silly Boy, almost is never enough. Tapi itu udah permainan yang luar biasa dari Tas. Berhasil menarik mundur dirinya, menggunakan seluruh energi terakhirnya untuk mundur dan bahkan Alter Ego 4.000 gold difference owning from Alter Ego kali ini membuktikan bahwa pasukan Alter Ego mereka tidak kenal takut. Walaupun berbeda dengan jati diri teamfight yang barbar, mereka bermain lebih pasif, lebih objektif. Tapi kalau untuk sebuah kemenangan, why not? Kenapa kacang?
Kenapa tidak dong? Malah gue ngeliat ya, mereka nggak perlu yang terlalu agresif untuk barbar banget. Mereka lebih efektif dengan playstyle dan tempo permainan seperti ini dari Alter Ego. Mereka agresif tapi mereka tahu timing ketika mereka harus keluar. Bermain dengan sangat amat disiplin dari Alter Ego Esports. Oke, late game Insurus, mereka harus bermain dengan cukup cepat. Ini adalah permainan yang dibutuhkan Alter Ego, EVOS Legends. Mereka semakin lama dia bisa membawa game ini ke arah late game, semakin power yang dia miliki, semakin kuat yang dia dapatkan. Dan Alter Ego harusnya sadar akan hal itu. Betul, setuju. Apalagi mereka juga ngebawa Cecilion untuk asuransi late game-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menantikan Limited Edition UBS Gold Merchandise Collection X MPL Season yang ke-11. Tentunya tersedia di website ubslifestyle.com atau di e-commerce favorit kalian. Tentunya langsung aja cari UBS Lifestyle ya, karena ini bakal keren banget. Dimana merchandise yang teman-teman bisa dapatkan nantinya. Dan Alter Ego, kita ngelihat Alter Ego yang bisa dibilang mungkin semi agresif ya di sini. Mereka coba untuk ngepoke dan bahkan posisi sekarang Brans dan juga Hijume yang harus menjadi jaminan untuk EVOS Legends kembalikan keadaannya dengan item in game by Dunia Games. Kalau kita ngelihat dari seorang Brans, dia udah punya WO1, dia udah punya Demon Hunter Sword. Dan bahkan ini ngebuat Brans harusnya bisa untuk menumbangkan ke arah seorang Pai dan juga Rasi. Tapi Cecilion di sini dengan adanya item combo dari Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon dibawa ke arah late game, kita tahu stuck dari kedua item ini tentunya sangat amat menyulitkan. Apalagi dari segi magical attack-nya ini bakal sakit untuk Alter Ego Esports. So Alter Ego mereka harus bermain lebih cepat. Oke, Pai berada dengan depan. Coba dipaksa, Teamfight kembali terjadi. Crossbow telah keluar tapi Pai masih mengimun itu semua. Teamfight kembali terjadi dan Nino tidak bisa diselamatkan. Di arah backline Nino tetap tercuri. Walaupun begitu 2 poin kill diamankan karena Alter Ego yang memaksa mereka akan mendapatkan Lord dengan free harusnya. Iya, meskipun pertukarannya sejauh ini masih bisa dibilang EVOS mereka nggak rugi-rugi amat karena mereka nggak berhasil ditumbangkan dari segi Bransnya. Cuma attack, happy birthday Tas, almost take down. Pasukan Alter Ego tidak kenal takut, berada di depan, Ulti mundur ke belakang. Tapi lihat Celiboy mereka fight. Double tip purple buff dari seorang Tas kali ini Momochan. Itu penting banget untuk Celiboy setidaknya menahan mobilitas yang dibuka oleh Tas sebagai Fanny. Gak akan mudah untuk dengan energi yang sedikit terbatas untuk Tas, tentunya Alter Ego mereka masih bisa untuk menahan nih EVOS Legend biar mereka nggak bisa balikin keadaannya. Keagresifannya bakal ditahan oleh Alter Ego sendiri dengan gold difference by UBS yang dimana kita melihat Nino meskipun tumbang sekali, tapi lihat Brans selalu menjadi pemain yang selalu bisa dapetin farming pattern yang begitu luar biasa. Dan bahkan Nino, menurut aku nggak hanya Nino, Alter Ego mereka juga perlu berhati-hati dengan potensi dari Brans bisa mengembalikan keadaan. Belum tumbang sama sekali, hanya memiliki 1 assist. Tapi ingat, dengan perbedaan level yang bisa dibilang ini sama dari kedua god laner, Brans tentunya punya chance yang cukup besar untuk balikin keadaan dengan hanya satu kali ngebuka crossbow of tank. Dan kalau kita ngeliat hitmap dari seorang Celiboy, ngebawa Hayabusa dari early-nya yang kita tahu harus maksimalin dari damage-nya, ini benar-benar dilaksanakan oleh Celiboy dengan sangat amat baik. 5 menit pertama dia cuma berfokus di area jungle-nya aja. Mencoba untuk dapetin objektif dari segi buff-nya. Langsung dia masuk ke area river untuk dapetin turtle. Dan bahkan 2 turtle ini benar-benar ngebantu dari segi network-nya. Celiboy dan Miracle Boy dia terperangkap. Brans kali ini masih bisa bertahan hidup. Celiboy ter-shutdown. Shutdown didapatkan. Tapi lihat di arah mid dan di arah top lane. Pasukan dari EVOS Legends. Mereka terdobrak dari base turret-nya. Cecilion mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Katron 2 poin kill. Tiba-tiba membuat pasukan Alter Ego kehilangan 3 playernya. Mencoba dikejar oleh seorang Super Brass. Dan bahkan Pendragon gagal. Berhasil mendapatkan Nino. Tas masih mau lebih. Nino gak boleh pulang, mau jadi goyang dan hilang. Unstoppable didapatkan oleh pasukan EVOS Legends. Wow, ini yang aku bilang EVOS Legends. Brans yang masih punya celah cukup besar untuk bisa ngebalikin keadaannya. Alter Ego Esports sudah mulai perlahan tapi pasti ke-track ke area mid to the late game, memasuki menit ke-15, hampir menyentuh menit ke-15. Dan Alter Ego harus benar-benar tahu ini adalah game satu momentum. Satu momentum seperti tadi, Celiboy keculik di area bawah dan Dreams tiba-tiba ngebuka 1 buah Tyrant Rage connect ke arah 2 pemain. Itu mereka fight di area base turret. Yang cukup berbahaya dari Alter Ego, mereka benar-benar mengambil resiko yang sangat amat, aku bisa bilang, merugikan untuk Alter Ego Esports. Lihat, perbedaan networknya jadi nge-swing balik ke arah EVOS Legend. Dan bahkan purple buff-nya Celiboy sekarang diamankan oleh Tas.
dibalikan kembali keadaannya. Tanpa adanya power buff, Sally Boy ini mungkin tidak bisa semobilitas itu. Tidak mungkin Sally Boy ini bisa bermain dengan pergerakan yang maksimal. Yang harusnya kali ini Pai lagi-lagi tidak boleh terpick off. Dia adalah impact player yang dilakukan oleh tim Alter Ego selalu luar biasa hebat. Menurut aku Sally Boy dengan adanya Pai, udah nggak bisa sendirian sih, Ji. Sally Boy udah gak bisa nge-take down lagi sih. Tapi mungkin Sally Boy gak bisa nge-take down, tapi Sally Boy bisa memancing satu buah Wind of Nature. Asal dia bisa ditemenin aja sih sebenarnya. Mungkin kalau ketika Sally Boy yang mau muncul di area laningnya, teman-teman dari Alter Ego yang harus mulai untuk bisa nge-backup. Langsung dipancing kembali. Ketika di tim fight sebelumnya Sally Boy yang mancing Wind of Nature. Dengan adanya Brans di arah bottom lane, sekarang kondisinya dibalikin. Nino yang dipancing Wind of Nature-nya. Dan untungnya Nino dia nggak menggunakan flicker karena belum ada tadi kan flickernya. Masih baru muncul kan sekarang. Dan kalau dia tadi buang flicker juga itu rugi banget untuk seorang Nino. Lord yang pertama kali untuk EVOS Legends kah? Atau tidak? Tapi lihat di arah belakang sana. Rasi bakal coba di set oleh seorang Tas. Set familiar. Tidak ada, tapi kali ini Apai mencoba untuk melakukan C-Fight. Ada hijau di garis depan. Francis coming. Menuju ke arah pasukan Alter Ego. Pendragon terperangkap. Pendragon kali ini tidak bisa take down. Dua player EVOS Legend hilang. Tepakan Pai. Juga menjadi korban selanjutnya. Rasi membuat pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan sedikit momentum. Tapi lihat Brad. Fans everybody. Ayo Udil save the day. Lihat Arcane Strike-nya membuat seorang Brans langsung terkena burst damage yang cukup besar. Only Hijume and Dreams yang alive kali ini untuk pasukan EVOS Legends. Oke, sementara pressure bakal coba diberikan oleh Alter Ego. Dan masih bisa ditahan, lihat Hijume udah mulai sakit. Hijume pakai beli kena satu tamparan keras terhadap seorang Rasi. Mengakibatkan pasukan Alter Ego kehilangan Rasi. Dan bahkan Dreams mencoba untuk masuk ke dalam itu tidak baik menurut aku. Ini bukan keputusan yang tepat Dreams. Memilih untuk mundur atau tidak, tapi ternyata Dreams tak kenal takut. Dia pengen team fight, dia pengen dapetin satu buah point kill. Shadow kill terjadi. Dan bahkan Sally Boy terperangkap karena nampaknya masih ada quad Shadow untuk mundur kali ini. Itu kalau nggak ada quad Shadow, udah pasti ditungguin 4 pemain dari EVOS Legend dan mungkin potensi dari Sally Boy bisa aja tumbang. Karena sempat untuk dicicil dengan satu buah shadow kill ke arah seorang Tas di sini. Sally Boy masih bermain dengan cukup berani. Namun ya lagi-lagi resiko besar di depan mata dari tim Alter Ego Esports. Dan tadi sayang banget. Kalau ketika mereka udah menang team fight tadi dari area Lord, harusnya Alter Ego mereka langsung komit ke area Lord aja. Sehingga rasanya harusnya nggak tumbang tadi di area mid. Tapi reset dari kedua belah tim kalau kita ngeliat Insana replay presented by Samsung. Ini mereka udah pegang banget, lihat. Sally Boy-nya udah nangkep ke arah Tas di atas tuh. Tasnya sendirian. Udilnya sih. Lihat Arcane Strike Udil itu yang gila banget. Damage-nya sakit banget. Dan Winter membuat Brans itu kehilangan dari powernya. Padahal Dream sudah bagus tuh, tapi Nino-nya free. Saat Arcane Strike lihat Brans-nya. Nah, kena Terrified tuh. Langsung kena Terrified gaming ya guys ya. Oke, fight kembali terjadi. Alter Ego Esports masih coba untuk mempertahankan Lord mereka di arah top lane yang nampaknya belum mampu untuk ditembus Momochan. Ya, ini high ground masih dimiliki oleh EVOS Legends. Ingat, late game yang dimiliki oleh EVOS Legends di tangan Brans dan juga Hijume harus menjadi kekhawatiran untuk Alter Ego Esports. Dan bahkan damage-nya sekarang udah mulai berasa dari pemain-pemain EVOS Legends. Alter Ego, mereka masih bisa ditahan, dipukul mundur dan bahkan Pai. Gak bisa sembarangan untuk loncat ke arah backline juga menurut aku. Karena kalau dia loncat dengan adanya damage yang dimiliki oleh EVOS Legends di menit ke-18 ini, itu bisa dirontokin. Jadi mau gak mau pemain-pemain dari EVOS Alter Ego mereka harus fight secara berlima. Dan memaksimalkan posisi dari Nino dan Udil ini enggak ke pick off. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung Timnas Indonesia kita di SEA Games 2023. Karena sudah ada 3 pemain dari EVOS Legends yang akan bermain nanti di Timnas. Tapi ingat, ini udah bukan masalah tim lagi, ini bawa nama tim Indonesia. Oke, dengan adanya 3 player Timnas ya di EVOS Legends ya. Yes. Ada Tas. Ada Brans. Ada Brans, ada Dreams, ada Saikot, satu lagi Sorry. Tapi kita lihat di sini Brans nampaknya akan coba memiliki power yang cukup tinggi. Lihat. Dan kalau kita lihat juga Brans udah respect. Udah sakit Hijume-nya.
Brans harus respect Athena sih. Kita nggak tahu item apa yang akan coba dibuat sama dia. Karena beberapa belakangan ini dari tim fight yang terjadi, Udil selalu memberikan pressure yang besar banget terhadap seorang Brans. Brans mungkin tidak takut dengan adanya seorang fight, tapi Brans harus memikirkan 2 kali sebelum dia masuk ke arah Udil. Iya, dan yang nggak dimiliki sama Udil ini adalah slow effect yang dipegang sama Hijume. Jadi kalau Alter Ego dengan hero Devin yang mereka masuk, Hijume tentunya di posisi belakang nih bisa nge-slow pemain-pemain dari Alter Ego. Dan bahkan Dreams bisa nge-follow up dengan satu buat Tyrant Rage. Dan bahkan kalau combo ini sampai masuk Tyrant Revenge-nya, ini bahaya untuk Alter Ego Esports. Dan Pai, yang kita tahu, memang prioritas dia adalah untuk mencegah Brans. Pendragon di luar tangan cukup instan. Castro telah dapatkan dari Brans, bakal memancing seorang Pai mundur ke arah depan. Coba dapatkan satu, memilih mundur ke arah belakang. Langsung ada cross pause, Winston Truncheon sampai day. Tidak ada lagi Winston Truncheon, tapi satu hilang, mundur ke arah belakang. Udil kali ini berhasil mendapatkan Brans. 3 hilang, ini bencana untuk EVOS Legends. Team fight 5 pemain dari Alter Ego Esports ini yang tadi aku udah bilang mereka bakal kuat banget. Setidaknya mereka menculik satu pemain terlebih dahulu yang kelihatan mau nyebrang di area midnya. Dan sekarang menyisakan 2 pemain dari EVOS Legends. Di mana Tas berusaha untuk buying time, nge-clear secepat mungkin di area mid. Tapi ini bisa jadi resiko, dia bisa aja keculik kapanpun. Oh, masih berhasil memutuskan tali silaturahmi dari Shadow Kill dari seorang Sally Boy, Miracle Boy. Tas mencoba untuk nge-buying time, dia harusnya ke arah base dari Alter Ego sih. Dan lihat ada stiker sorry, mencoba dikejar begitu saja lah ya Udil. Immortality-nya pecah. Buying time yang bisa dilakukan Tas sudah dilakukan semaksimal mungkin. Dan gagal untuk melakukan sebuah pelarian diri. Iya, itu buying time-nya sebenarnya mau nggak mau harus dilakuin sama Tas. Tapi resikonya dia bakal keculik dengan cukup mudah. Dan timingnya tuh pas banget karena Lord yang ketiga by Samsung Galaxy S23 Series 5G berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Dan sejauh ini bermain dengan cukup sabar adalah kunci dari Alter Ego. EVOS, mereka apakah bakal coba untuk menabrak dengan Tas yang akan kembali hadir di 25 detik berikutnya? Namun Lord sepertinya sudah mulai berjalan. Oke, Momo-chan. Ini berat banget untuk EVOS Legends. Mereka tidak ada Tas. Tidak ada yang bisa ke arah backline. Konsel game telah didapatkan. Brans mencoba untuk menahan posisi mereka. Langsung ada Hijume memberikan satu buat tampar band. Impact. Mundur ke arah belakang. Immortality-nya pecah. Pendragon tak peduli apa terjadi. Tapi Udil spam damage yang diberikan membuat Hijume. Monster takedown. Flicker di bawah flicker. Dibalikan kembali kadannya. Base-nya pecah. Alter Ego berhasil mendapatkan game pertama mereka. Dan senyum Ditanya di mid lane. Penggocekan yang luar biasa dari draft para pasukan dari Alter Ego kali ini harusnya sedikit tergocek dengan pasukan EVOS Legends yang merubah satu Dreams menggunakan Franco bukan dengan adanya Kadita. Oke, kita akan melihat untuk dari draft yang EVOS mereka kuat dari segi team fight. Tapi untuk Alter Ego, segi pick off seperti apa yang akan dibawakan untuk menculik ke arah Brans terlebih dahulu? Oke, positif trend sudah didapatkan dan momentum dimiliki Alter Ego. Tapi bahkan EVOS Legends merespon dengan cepat mengganti sang kapten menuju ke pasukan EVOS Legends. Mampukah sang kapten membalikan keadaan atau Alter Ego akan menangkan dengan 2 poin penuh? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Golden Land out dan memecah. Yang aku khawatirin itu cuma satu sebenarnya. Ini gimana digi dari seorang Rasi, tapi dia bawa Impurage. Jadi damage early harusnya dimiliki dengan adanya alarm bomb yang dimiliki oleh seorang Digi kali ini. Tapi apakah pemain-pemain dari EVOS mereka mampu untuk mensecure ke arah Udil backline yang bisa diculik oleh seorang Hijume. Tapi menggunakan Purify di awal, ini informasi yang sangat amat penting didapatkan oleh EVOS Legend. Apalagi dengan potensi penculikan dari Dreams dengan satu buah Iron Hook. Ini bakal memaksa Udil untuk memakai Purify-nya. Dan Rasi menghindari satu lagi Iron Hook yang dikeluarkan oleh Dreams. Dan ingat, Rasi bawa Impurage. Sebenarnya EVOS mereka punya potensi yang cukup besar untuk bisa mendapatkan game ini. Kalau team fight-nya rapi, Brans-nya punya space. Tas di sini yang kita tahu punya Mortal Coil untuk menghindari sisi yang dimiliki oleh Alter Ego, khususnya dari seorang Pai dan juga Sally Boy. Tapi apakah EVOS Legends dengan mengganti posisi dari seorang Psychots yang masuk ke arah lininya,
dari roster EVOS Legends sendiri mampu untuk mendapatkan game yang kedua. Tapi kali ini Silly Boy sudah mulai tertangkap. Di area depan tadi Fat Connect ke arah seorang Tas dan Tas lagi-lagi. Menjadi first blood jatuh ke tangan seorang Rasi. Tapi masih mau lebih dari seorang Udil kali ini. Terkena airborne dari Hijume. Masih mencoba untuk mengcover Dreams-nya. Tidak akan terpick off. Namun menjadi pertukaran 1 untuk 1 sejauh ini. Dan Hijume bersama dengan Udil memberikan coveran yang sangat amat baik tadi di area midnya sehingga tidak akan ada team fight lanjutan dari kedua belah tim. Namun Silly Boy bersama dengan Tas yang harus terpick off di awal. First blood memang sempat didapatkan oleh Alter Ego, namun dengan data rate yang begitu cepat dari EVOS Legends menjadi tidak terlalu rugi dari EVOS. Oke, posisi dari Tas sudah berada di arah Turtle, informasi telah diberikan tapi lihat Psychot. Flicker gagal menangkap seorang Silly pada Merkel Boy dan retribusi didapatkan oleh seorang siapa? Hijume. Tidak didapetin dan Hijume dengan Rough Wave menyala yang membuat Turtle di tangan dari EVOS Legends. Psychot double kill, looking for triple kill. Ini dia kapten kita dari EVOS Legends. Berhasil mendapatkan double kill di arah top lane. Lebih dahulu tarik ulur yang akan dibuka oleh kedua belah tim. Tapi Oke, Flicker with Iron Hold, the bloody hand. Bahkan Nino sudah survive, membalikan kembali kanannya. Brad terperangkap di depan sana. Tidak bisa lagi dipukul mundur ke belakang, tapi Retribution didapatkan oleh EVOS Legends. Decimate this hard point. Membuat Ayah Udil terperangkap di dalam sebuah kematian di arah top lane. Iya, dan bahkan dengan turtle slain by EVOS Legends yang sudah diamankan by Samsung Galaxy S23 yang sudah kita lihat berhasil untuk mendapatkan trade yang justru sekarang Alter Ego mereka agak sedikit disayangkan karena kehilangan Udil, emblem yang sudah kita lihat tentunya. Di mana Udil lebih berfokus untuk mendapatkan items lebih cepat dengan adanya Mystery Shop. Sementara dari Hijume tentunya dengan penetration yang dibawakan masih dengan emblem yang sama sebenarnya. Dengan adanya movement speed dan juga penetration. Tapi di sini dari Hijume lebih memaksimalkan gimana caranya damage-nya akan keluar secara maksimal. Dan kalau dibandingkan dari kedua gold laner-nya tentunya Brans dengan satu buah killing spree. Dan memaksimalkan penetration dari seorang Brody ini harusnya damage masih bisa dimaksimalkan untuk seorang Brans di area early-nya. Iron Hawk! Lawan Bloody Hand yang dikeluarkan oleh seorang Dreams. Matching mana mantap. Kali ini membuat EVOS Legends tidak mau all in. Mereka mencoba untuk mempertahankan bottom lane mereka. Ada Tas terperangkap di depan sana. Reverse time-nya putus dengan cukup mudah dari Mortal Coil. Tidak membuat impact yang cukup baik ternyata untuk seorang Digi. Tapi Psychot mencoba di outplay, mencoba kembali ke permainan dari Pai. Membalikan kembali kanannya Psychot, where are you going? Apakah solo pick up akan terjadi? Nampaknya lifesteal yang cukup tinggi membuat Psychot tidak bisa di take down dari top lane. Cukup mengerikan dari kedua god laner. Begitu bermain dengan sangat amat luar biasa. Dari kedua belah XP lane yang kita bisa lihat, ini dari Pai dan juga dari seorang Psychot. Mereka tahu potensi dari kedua hero yang mereka gunakan. So tarik ulur masih digunakan dan Brans di sini bakal berfokus untuk bermain secara objektif dari EVOS Legends di area bawahnya. Conceal Gaming yang gagal di arah bottom lane membuat EVOS Legends hanya mendapatkan satu wave saja. Ada EVOS Legends di arah top lane, standby on Turtle. Tapi Silly Boy tidak akan melepaskannya begitu saja. Silly Boy the Miracle Boy mencoba untuk menangkap pergerakan tapi lihat rough wave yang gagal. Rasi menahan, Flicker pun digunakan, Retribution! Oke, tidak dapat kalau salah Tas. Tapi lihat time jump ini membuat seorang Psycho berdaya kembali. Membalikan keadaan para pasukan EVOS Legends. Mereka kehilangan Tas, mereka kehilangan Psycho. 2 poin sangat mahal yang bisa membuka chance mid lane turret mereka dari Alter Ego. Iya, ini jadi mahal hitungannya dan bahkan mereka punya kesempatan untuk dapetin turret di area mid yang nggak bisa di cover dan nggak bisa ditahan oleh EVOS Legends. Jadi agak sedikit rugi karena tasnya hilang. Lalu satu pemain itu Dreams tadi juga hilang. Jadi ini agak sedikit sayang. Dreams yang kita tahu Iron Hook-nya harus benar-benar on point. Ngebuat tentunya pemain-pemain dari Alter Ego khususnya Nino lebih bisa dibilang memperhatikan dari posisinya. Jangan sampai dia ke pick off, jangan sampai terkena Iron Hook. Tapi kalau kita ngeliat Brans masih memegang dari segi network tidak berbeda jauh dengan Nino. Nino udah punya golden staff untuk dari segi attack speed-nya, tapi dari Brody sendiri mengamankan satu buah heptasis dan juga satu attack penetration yang akan memberikan damage lebih sakit. Tapi kalau kita lihat Nino ini udah punya core strike dan bahkan dia punya satu buah skill leaflet. Jadi memang respect dengan physical damage yang dimiliki oleh EVOS Legends, terutama Tas di lini depannya. Apalagi Brans kalau untuk 1 lawan 1 ini benar-benar sakit banget damage-nya.
Dan mungkin itu yang dia coba antisipasi. Dan Brans selalu dikasih gold, selalu dikasih kesempatan untuk bisa mendapatkan pundi-pundi gold. Tapi Hijume terkena retribution, terperangkap di depan sana Dreams, mencoba ditumbangkan. Masih bertahan, tapi Sally Boy dan Miracle Boy memaksa flicker dari Dreams harus keluar. Turn 4 memori bahkan belum bisa menumbangkan seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Di sisi seberang, kita lihat dari gold difference-nya. Cukup mendominasi dari segi Udil dan juga ada Rashi di sini. Iya, padahal Dari bisa dibilang. Udil, lihat, dia terdominasi 700 gold lah, 700 ya hitungannya, 600 sekarang. 600. Tapi padahal ya Alter Ego ini pegang 2 turret loh Ji. Yang hitungannya harusnya mereka dari segi paling udah bisa masuk ke jungle. All time journey dipaksa, itu sengaja dipaksa karena Psycho akan terbang sebentar lagi. Karena pasukan dari EVOS Legends mereka sepertinya akan sedikit kurang dari power team fight kalau Psycho gagal mendapatkan penalty zone-nya. Yang aku takut sih flicker plus penalty zone Psycho sih. Yes, itu dia. Berhasil mundur ke arah belakang. Nino masih free hit. Turn 4 memori. Hijume ter-take down. Menuju ke arah seorang Bras. Rapweb. Menuju ke arah Bras dan ternyata Udil harus hilang. DC Mantis on point. Tapi semua itu tidak berarti. Karena lot berhasil didapatkan oleh pasukan Alter Ego. Dan Ninonya nggak tumbang. Linda still survive in the top lane, Momo-chan. Wow, EVOS Legends. Mereka tahu. Mereka memang memiliki Brans dari segi damage-nya. Masih bisa dicicil dari Brans sendiri dengan menggunakan Brody-nya. Tapi ketika teamfight besarnya dibuka, Dreams gak bisa dapetin satu buah Iron Hook dan juga Bloody Hand. Ini akan sulit teamfight-nya untuk EVOS Legends. Mau gak mau Alter Ego yang bakal maksimalin celah tersebut untuk balikin lagi keadaannya. Paksa teamfight dari EVOS Legends. Karena mereka tahu dengan ngeculik ke arah satu pemain atau mungkin Dreams-nya di sini yang bakal dirontokin, teamfight-nya jadi pincang. Oke, purple buff berhasil didapatkan oleh Sally Boy dan Miracle Boy. Tas di garis depan sana hanya untuk bisa mendapatkan yang kecilnya saja. Mereka melepaskan Lord-nya dengan cukup mudah, menghempaskannya ke tanah. Tapi yang dicari adalah 3 laning phase yang terdorong secara bersamaan, Momo-chan. Tapi kalau kita ngeliat ini Rashi padahal tadi udah dipaksa ya untuk ngeluarin time journey-nya. Namun pemaksaan dari Hijume ini ternyata nggak berhasil secara maksimal ketika tim fight besarnya dibuka. Dan Tas yang nggak berhasil untuk dapetin Nino itu jadi mahal hitungannya karena dianya harus tumbang. Dan kalau kita ngeliat dari heat map, di mana 5 menit pertama yang dilakukan oleh Tas berfokus terhadap landing di area buff-nya dan juga farmingan. Tas terperangkap di depan sana memberikan damage yang cukup besar dari seorang Nino. Pasukan EVOS Legends nggak bisa menyelamatkan seorang Tas. EVOS Legends kali ini mereka terperangkap, dibalikan kembali momentumnya. Bahkan dari segi gold, mereka sudah mulai bisa menyusul Alter Ego. Ya, dan Alter Ego udah mulai nge-swing dari segi network. Lagi-lagi Dreams miss the Iron Hook. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk skin collaboration MLBB X Jujutsu Kaisen ya Ji ya. Ya, itu jangan lupa ya. Itu keren-keren. Ingat, sudah sisa sebentar lagi 20 Maret ya guys ya. Iya. 1 kali spin pertama, diskon 50%. Kapan lagi? Ya kan? Iya betul. Kapan lagi? Saya setuju. Tapi ya, ini Alter Ego sekarang udah balikin momentum, dapetin momentum yang EVOS Legends awalnya mereka sempat untuk bisa ngeculik satu persatu. Tapi sekarang Alter Ego mereka yang megang kendali di 11 menit kita. Dan item in-game by Dunia Games yang dimana sebenarnya dari seorang Brans gak terlalu berbeda jauh kalau dibandingkan dengan Nino. Cuma positioning dari Nino ini bagus banget. Gila. Karena dia dijaga sama Rashi, dia dijaga sama Ayah Udil, dijaga sama Silly Boy. Flicker terjadi, Psychon akan coba dihilangkan begitu saja. Time to miss, real. Nino still survive. Dapatkan Tas, fokus karena Nino. Spray down, tidak ada dikeluarkan. Dapatkan Tas, hilang. 2 point kill. Dreams gagal untuk mendapatkan siapapun di garis depan Udil. Kali ini masih bisa bertahan karena Bloody Hand-nya belum dikeluarkan. Udil. Satu sosok yang tadi sebenarnya tidak terlalu terlihat tapi membayang time agar pasukan EVOS Legends gak bisa masuk ke arah seorang Nino. Wah itu cukup lumayan impact loh. Tapi padahal tadi beladihan dari Dreams itu udah connect ke satu pemain. Tifannya sempat kepecah. Tasnya maju ke depan sendirian tapi nggak ada backup karena Bransnya ditahan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Oleh seorang Pai di sini. Dan Rashi mengcover Nino dengan sangat baik dan Lord slain by Samsung Galaxy S23 yang sudah diamankan oleh Alter Ego Esports menjadi jaminan. Apakah mereka mampu untuk mendapatkan setidaknya satu base turret terlebih dahulu? Di menit ke-12 kali ini turret di area tentunya akan pecah. Tapi kalau EVOS Legends mereka keculik lagi,
Di momen seperti ini, karena ini biasa momen yang nungguin Lord untuk masuk aja. Ini momen dimana tim yang lagi unggul dari segi objektif Lord dan bahkan lihat dari segi network, ini mereka tinggal clear minion, mereka majuin landingnya, dan tim yang lagi nggak diunggulkan ini memang harus agak sedikit main sabar. Jangan terlalu kepancing, jangan sampai ke pick-off satu pemain, karena itu bisa mengubah jalannya pertandingan. Apalagi EVOS mereka yang benar-benar lagi di pressure. Oke, Pai memaksa tim fight, berhasil lah! Ini bencana, Lord masih berada di tangan dari tim Alter Ego Esports. No time journey, Rasi terlalu terburu-buru tapi Hijume mencoba untuk mendapatkan Udil. Cancel, monster kill didapatkan. Dua pemain pasukan EVOS Legends hilang. Pai Serpai kali ini benar-benar bermain dengan luar biasa. Pasukan Alter Ego mereka mencoba untuk mendobrak dari top lane. EVOS Legends tersisa 3 player saja. Fokus ke arah base turretnya. 2 base turret telah pecah. Mulai memasuki ke arah base. Tas, satu bom lodian. Membuat Tino terperangkap. Psycho hilang, Tas hilang. Ini bencana. Alter Ego menumpahkan EVOS Legends. Mematahkan dominasi EVOS Legends dan Alter Ego kembali.